Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari kita masuk dalam ibadah dengan hati yang takut dan hormat pada Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
mari jemaat sekalian kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa beribadah, walaupun ibadah kami dilakukan di rumah kami masing-masing, tentunya tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada Engkau. Biarlah kami dengan hati yang takut dan penuh kegentaran mau datang ke hadirat Tuhan dalam segala ketidaklayakan kami. Kami yakin dan percaya karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami dengan hati yang bersyukur akan kasih Tuhan pada kematiannya di kayu salib, kami mau datang. Berkati kami semua ya Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan yang pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janganmu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat sekalian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ajarku mengenal ya Tuhan. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah
Ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku,
Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah dan berbakti kepada Tuhan sekalipun kita melakukannya secara online. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga bulan Juli dan ini juga berarti sudah 3 minggu kita melaksanakan PPKM darurat. Dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi setiap kita, marilah kita kembali datang kepada Tuhan, memohon firman Tuhan boleh menguatkan dan menolong kita. Mari sebelum kita merenungkan akan firman-Nya, kita memohon Roh Kudus menuntun setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang bersama dengan kami dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Ketika kami berbakti pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir, kami rindu melalui ibadah kami boleh semakin mengenal Engkau, Allah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami, Allah yang memegang akan kehidupan kami. Kami rindu firman Tuhan boleh menuntun kami, menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Ku ingin mengenal Allah. Firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada hari ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal ketiga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian, sejak masa reformasi di negara kita sudah melaksanakan pemilu secara langsung. Dengan pemilu secara langsung ini, kita bisa langsung memilih siapakah presiden kita, siapakah kepala daerah kita, siapakah wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kita baik di pusat maupun di daerah. Memang banyak partai yang bermunculan. Dan saat ini pun kita juga bisa memilih siapakah orang yang akan duduk di dalam perwakilan kita di Dewan Perwakilan Rakyat, entah di pusat ataupun di daerah. Bapak Ibu sekalian, dengan banyaknya partai, dengan banyaknya orang-orang yang akan memimpin kita, tentunya kita menjadi bingung siapa kira-kira yang harus kita pilih. Kita perlu mengenal siapakah yang akan menjadi wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat, siapakah yang akan menjadi kepala daerah kita, siapakah yang akan menjadi kepala negara kita. Karena itu rekam jejak begitu penting. Bagaimana kita bisa percaya kepada seseorang untuk memimpin kita, untuk mewakili kita jika kita tidak mengenalnya? Kalau kita salah pilih, bisa-bisa kita mengalami kesulitan untuk 5 tahun ke depan semasa periode para pemimpin ini, atau bahkan lebih daripada masa ketika mereka memimpin. Beberapa daerah kita sudah melihat akibatnya, benar bukan? Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, jika untuk pemimpin di dalam dunia ini, kita harus benar-benar mengenal, kita harus benar-benar tahu siapa yang memimpin kita, dan kita tidak salah memilih. Apalagi untuk memilih orang atau seseorang yang akan memimpin akan kehidupan kita sekarang bahkan nanti sampai kekekalan. Untuk memilih yang demikian,
tentunya kita harus mengenalnya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Paulus di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal. Di sini Paulus mengatakan dia hendak mengenal. Kata mengenal di sini memiliki pengertian seperti pengenalan antara seorang suami dengan seorang istri dan juga sebaliknya. Pengenalan antara suami dan istri. Pengenalan antara suami dan istri artinya apa? Artinya mereka harus menjalani sebuah proses. Ada waktu yang harus dilihat. Tidak bisa tiba-tiba mereka saling mengenal. Dan mengenal antara suami dan istri juga menunjukkan bahwa ada kedekatan di antara mereka. Makin lama mereka makin dekat karena mereka makin mengenal. Seorang teman pernah bercerita kepada saya ketika dia baru menikah, dia mengatakan, aku baru tahu loh, kalau istriku itu ngorok, kata dia begitu. Tentu saja dia baru tahu istrinya mengorok, karena setelah menikah baru mereka tidur bersama. Bapak Ibu sekalian, inilah pengenalan yang Paulus inginkan. Pengenalan yang melalui sebuah proses membutuhkan waktu dan juga menunjukkan sebuah kedekatan. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah apakah yang hendak Paulus kenal. Pada bagian ini kita bisa melihat yang pertama Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dia di sini tentunya adalah Tuhan Yesus. Paulus ingin mengenal siapakah Tuhan Yesus. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Mari kita membaca satu bagian Injil Matius pasalnya yang ke-16. Matius 16 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, dari bagian ini kita bisa melihat jawaban-jawaban tentang pertanyaan siapakah Yesus itu. Seperti jawaban para murid, kata orang banyak, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, adalah Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada pula yang mengatakan salah seorang daripada nabi, seperti yang ditulis di ayatnya yang ke-14 dari Matius pasal 16 ini. Rupanya bagi orang banyak, Tuhan Yesus adalah guru yang luar biasa. Yesus adalah guru yang pandai mengajar. Dia banyak melakukan mukjizat, dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan, bahkan dia membangkitkan orang dari kematian. Inilah menurut orang banyak. Menurut mereka Yesus adalah guru yang luar biasa. Lalu apa kata murid-murid? Di sini murid-murid diwakili oleh Petrus. Kata Petrus di ayatnya yang ke-16, pasal 16 dari Matius, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan Petrus bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Mesias di sini menunjukkan dia adalah sang juru selamat. Dialah penebus daripada umat manusia yang membebaskan manusia dari dosa. Dan dikatakan di sini, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar sang juru selamat, tetapi dia adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia.
oknum yang kedua, Allah anak, Allah yang hidup bagi setiap kita. Dan apakah jawaban Tuhan Yesus sendiri, apakah kata Tuhan Yesus tentang dirinya? Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini Tuhan Yesus mengatakan dialah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada Allah. Hanya melalui Dia kita dapat berhubungan dengan Allah, karena Ia sendiri adalah Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah hidup." Artinya, Ia adalah sumber kehidupan. Dialah yang memberi kehidupan kepada kita, karena Dialah yang menciptakan kita, karena Dia adalah Allah. Dan juga Dia memberikan kehidupan yang rohani. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Jika kita mengalami kematian secara fisik, Tuhan memberikan kebangkitan, kehidupan secara rohani. Kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, jemaat sekalian, siapakah Yesus Kristus itu bagi diri kita masing-masing? Pandemi COVID-19 ini menguji kita, melihat siapakah Kristus yang kita kenal. Apakah Tuhan Yesus? Apakah Yesus itu hanya seorang guru, nabi, tokoh yang hebat, yang kepadanya kita hanya meminta kesembuhan? Atau Dia adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kepadanya kita bisa menyerahkan kehidupan kita? Jemaat sekalian, siapakah Yesus bagi engkau secara pribadi? Adakah Dia adalah Allah dan Juru Selamatmu? Atau Dia hanya seorang guru yang baik, seorang tokoh yang engkau kenal di dalam sejarah? Hal yang kedua yang hendak diketahui oleh Paulus, yang dia hendak kenal, ialah kuasa kebangkitan. Di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jemaat sekalian, kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa inilah bukti keilahian daripada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita boleh melihat banyak orang yang dibangkitkan. Namun demikian, di antara mereka yang dibangkitkan, Yesus adalah yang teristimewa. Oleh karena apa? Mereka yang bangkit dari kematian pada satu waktu akan mati. Entah sakit, entah mereka menjadi tua, akhirnya mereka mati. Namun Yesus, setelah Dia bangkit dari kematian, Dia tetap hidup dan Dia kembali ke surga. Dan orang-orang yang bangkit yang dinyatakan oleh Alkitab, mereka semua dibangkitkan, dan bukan bangkit dengan kuasanya sendiri, sedangkan Kristus Dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Inilah keistimewaan daripada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan kebangkitannya, di dalam Roma dikatakan demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Dengan demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayatnya yang keempat. Dengan kita menerima kebangkitan Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana
kita mendapatkan kuasa kebangkitan itu. Di dalam Roma, maksud saya Efesus, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, kita mendapatkan kekuatan kuasanya. Kuasa apakah itu? Kuasa kebangkitan. Kebangkitan yang memberikan hidup. Dan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 7 dikatakan, siapa yang telah mati, dan artinya juga dibangkitkan, ia telah bebas dari dosa. Kehidupan kita yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus adalah kehidupan yang bebas dari dosa. Dan itu semua hanya bisa kita terima di dalam iman kita dengan percaya kepadanya. Dan jemaat sekalian, percaya di sini bukan sekedar belief dalam pengertian bahwa hanya sekedar kata-kata kita, sekedar akal kita, tetapi lebih daripada itu. Kita harus trust, kita harus bersandar kepadanya. Bukankah pada masa-masa ini kita harus belajar bersandar kepada Tuhan? Kita tidak pernah tahu kapan virus daripada COVID-19 ini akan menyerang kita. Kita tidak tahu dari mana datangnya. Kita tidak bisa melihat. Dan ketika hal itu menimpa akan diri kita, kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ataupun juga itu terjadi kepada keluarga kita. Yang kita bisa lakukan hanya percaya dan bersandar kepadanya. Sudahkah kita percaya dan bersandar kepada Kristus? Dan hal berikutnya yang Paulus ingin kenal, di sini Paulus mengatakan, selain mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan dikatakan di sini, dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kristus ingin mengenal persekutuan di dalam penderitaan Yesus Kristus. Jemaat sekalian, yang menarik di sini adalah tema daripada surat Filipi, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sesungguhnya adalah sukacita. Kalau kita bisa membaca seluruh bagian daripada surat Filipi ini, ada 16 kali Rasul Paulus menuliskan tentang tema sukacita ini. Ada beberapa cuplikan yang akan saya sampaikan. Di pasal pertama ayat 4, di situ Rasul Paulus mengatakan, dan sekali lagi dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dan ayatnya yang pertama di pasal ketiga Rasul Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya bagian ini adalah surat Filipi ini adalah surat sukacita. Namun jemaat sekalian, jika kita melihat persekutuan di dalam penderitaan sangat berbeda dengan tema daripada surat Filipi ini. Penderitaan dibandingkan dengan sukacita. Dan bahkan 16 kali muncul di dalam surat Filipi ini. Jemaat sekalian, sesungguhnya Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya tidak terlepas dari penderitaan. Rasul Paulus meneladankan kepada kita sebagai Rasul Allah, dia pun mengalami penderitaan. Dia harus mengabarkan Injil dengan berbagai cara, ya, berjalan kaki, naik kendaraan, ya, naik kapal, dan berulang kali kapalnya karam. Kita bisa melihat bagaimana dia dipenjara, dia dicambuk, bahkan akhirnya dia dihukum mati. Dan semua itu dia lakukan untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika dia menulis bagian ini, ketika dia mengatakan bersukacitalah
sesungguhnya dia sedang berada di dalam penjara. Rasul Paulus sendiri meneladankan kepada kita bahwa dia pun mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan teladan yang sama. Ketika dia berinkarnasi sebagai manusia. Ketika Allah menjadi manusia, dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir di tempat yang mewah. Dia lahir di kandang, menunjukkan tempat yang begitu hina. Dan dia juga tidak lahir di tengah-tengah keluarga orang kaya ataupun bangsawan. Dia lahir di keluarga seorang tukang kayu, menunjukkan kesederhanaan. Ketika Kristus mati demi menanggung dosa umat manusia, dia mati di atas kayu salib. Sebuah hukuman yang mengerikan, sebuah hukuman yang begitu hina. Namun semua Kristus jalani. Jika Yesus Kristus, jika Paulus mengalami penderitaan, artinya kita sebagai orang-orang percaya tidak terlepas dari penderitaan. Bapak Ibu sekalian, di dalam masa pandemi ini, bukankah kita pun tidak mungkin terhindar dari terpapar COVID-19 ataupun terdampak COVID-19. Jika di masa pandemi sebelumnya, kita mungkin mendengar orang yang jauh dari lingkungan kita yang terkena atau bahkan meninggal. Tetapi lingkaran itu makin mendekat kepada kita. Orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin kita sendiri terpapar dan akhirnya menjadi sakit. Bahkan ada yang meninggal dunia. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, adakah kita tetap meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita? Adakah kita dapat bertahan di tengah penderitaan yang kita alami? Dan yang menjadi kunci daripada bertahan di dalam penderitaan adalah sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang sudah memberikan kehidupan bagi kita. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Dan itulah yang juga membuat Rasul Paulus bertahan di tengah-tengah penderitaan yang dia hadapi. Ketika dia menulis surat ini di dalam penjara. Dia tidak menggerutu, dia malah bersuka cita. Jemaat sekalian, kita bisa melihat di sini Rasul Paulus ingin mengenal Kristus. Dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya dan juga persekutuan di dalam penderitaannya. Mengapa dia ingin mengenal Kristus? Mengapa dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya? Mengapa ia ingin mengenal dalam persekutuan di dalam penderitaannya? Pada bagian berikutnya dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah yang menjadi keinginan daripada Paulus. Dia ingin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang dikenal sebagai Adam Jackson, atau yang lebih dikenal dengan Michael Jackson-nya Indonesia. Nama aslinya adalah Fauzi Hamid Kumar. Namun demikian dia ingin menjadi mirip dengan Michael Jackson. Maka dia pun mempelajari kehidupan Michael Jackson, cara Michael Jackson menari. Dia melihat lewat video-video klip yang ada. Mengapa dia melakukan demikian? Supaya dia mirip dengan Michael Jackson. Supaya dia serupa dengan Michael Jackson yang dia tiru. Jemaat sekalian, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bukankah seharusnya kita pun memiliki keinginan untuk menjadi serupa dengan dia? Hal apakah yang kita perlu serupa dengan dia?
Yang pertama adalah di dalam pikiran kita. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16 dikatakan, siapakah yang mengenal pikiran Allah, pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hal keserupaan yang perlu kita miliki di dalam Kristus itu adalah juga di dalam perbuatan kita. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 12. Inilah yang hendak kita lakukan supaya kita serupa dengan Kristus, yaitu kita serupa di dalam pikiran dan di dalam perbuatan kita. Dan untuk itu, jemaat sekalian, kita perlu bersekutu. Yang pertama adalah kita perlu bersekutu dengan sesama kita. Dengan demikian kita dapat belajar bertumbuh di dalam kasih Tuhan dengan saling memberi dan saling menerima. Bukankah di dalam masa pandemi hal ini makin terasa? Saya boleh mendengar bagaimana beberapa jemaat yang terpapar oleh COVID-19, oleh komunitasnya didukung, ya, sehingga keperluan obat, keperluan makanan itu tersedia. Demikian juga sebaliknya, ada orang-orang yang merasakan mereka perlu mendukung orang-orang yang sakit, mendukung orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita boleh melakukannya, belajar bersama-sama melalui persekutuan kita dengan sesama kita. Selain kita bersekutu, lewati persekutuan dengan sesama kita juga perlu bersekutu dengan Allah. Bagaimana kita bersekutu dengan Allah? Dengan belajar akan firman-Nya, dengan membaca Alkitab, dan juga dengan berdoa. Jemaat sekalian, gereja kita di tahun yang lalu melakukan 40 Day of Prayer atau 40 hari di dalam doa. Dan pada tahun ini kita akan belajar 40 Day in Word, 40 hari di dalam firman. Dan semua ini kita lakukan di dalam komit, walaupun dalam keterbatasan kita harus melakukannya secara online. Semua ini kita lakukan agar kita boleh mengenal Kristus dan kita menjadi serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang sudah mati bagi kami dan Allah yang bangkit memberikan kehidupan kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul saat ini. Ada mereka yang terpapar COVID, mereka mengalami gejala, baik gejala ringan, bahkan sedang, bahkan yang berat. Dalam situasi yang tidak mudah ini, baik mereka yang terpapar ataupun keluarga yang menjaga dan menemani, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memelihara, memulihkan mereka. Ada di antara jemaat Tuhan yang juga kehilangan orang yang mereka kasihi. Kiranya kasih Tuhan juga boleh menolong dan menguatkan mereka. Mengingatkan mereka bahwa Kristus pun mengalami penderitaan sebagaimana yang mereka alami. Dan kiranya ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah bersama gereja sepanjang abad dan sepanjang zaman kita mengakui akan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, kita saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Silakan pada layar Anda masing-masing telah tercantum dua jenis persembahan, yaitu persembahan rutin dan persembahan bagi klasis Sinode GKI Jawa Barat. Mohon perhatikan QR Code yang akan digunakan dan nomor rekening GKI Anugerah yang telah tersedia apabila Anda akan melakukan transfer untuk memberikan persembahan. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita akan sama-sama menyanyikan kembali lagu Ajarku Mengenalmu, refrennya saja. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa memberikan persembahan. Mohon Tuhan menyucikan persembahan yang sudah terkumpul hingga dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan Allah, dan kami bisa bersyukur dengan kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kami pada saat ini. Berkati kami juga Tuhan yang ada pada saat ini mengikuti ibadah bersama-sama dalam segala tantangan kehidupan kami yang harus kami lalui hari-hari esok dan hari selanjutnya. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa beserta kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini yang jauh dari sempurna, kami ikhlaskan demi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Allah sungguh berkah, puji Dia asma ciptaannya, puji Dia para malaikat di surga, puji Dia
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa yang mengutus anaknya, kasih daripada Yesus Kristus dalam kuasa kebangkitan dan penderitaannya, penyertaan Roh Kudus bersama dengan engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Segenap hidupku sebagai persembahan